Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan mengupas kembali tentang trik masuk ke perguruan tinggi negeri agar kita punya gambaran, kita punya strategi yang mana bisa menghasilkan kita bisa diterima atau lolos di perguruan tinggi yang kita inginkan. Yang sudah dibahas kemarin-kemarin salah satunya yaitu akun SNMPTN. Dari akun SNMPTN ternyata kita bisa melihat dari tahun-tahun sebelumnya itu jumlah pendaftar berapa, daya tampungnya berapa, itu kelihatan. Nah, untuk saat ini saya akan menjelaskan sama persis dengan SNMPTN, yaitu kita akan melihat juga daya tampung sama jumlah pendaftar atau jumlah peminat di setiap perguruan tinggi tentang program studi yang ditawarkannya. Ini juga menjadi kendala karena ketika kemarin melakukan analisis peminatan perguruan tinggi dan juga jurusan, ada beberapa siswa yang memilih perguruan tinggi dan ternyata di sana tidak ada jurusannya. Nah, oleh karena itu biar nanti tidak salah pilih bahwa jurusan yang kita pilih itu ada atau tidak adanya di perguruan tinggi, maka harus melihat dulu cara yang akan dijelaskan sekarang. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat atau mengetahui biar kita minimal bisa lolos ke perguruan tinggi yang kita inginkan. Salah satunya dengan cara melihat link LTMPT, dan di sana itu terdapat SNMPTN dan SBMPTN. Oke, langsung saja kita buka linknya sesuai dengan yang biasanya kita melakukan pencarian. LTMPT bisa ditulis seperti itu aja. Sebentar. Mohon maaf, ini tadi ada salah penulisan. Nah, ini website resmi LTMPT, atau LTMPT itu singkatan dari atau kepanjangan dari Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Nah, disingkat jadi LTMPT. Nah, ini website ini digunakan untuk jalur tes. Kalau jalur SNMPTN tidak ada tes. Kalau jalur tes nanti kita bisa akan bergelut juga dengan website LTMPT. Dan juga saya lupa, di SNMPTN juga itu sebenarnya kita akan masuk ke LTMPT, cuman tidak ada tesnya. Nah, sekarang untuk melihat daya tampung dan juga jumlah peminat di LTMPT yang ditawarkan di kampus-kampusnya itu, kita bisa melihat langsung mengakses website LTMPT. Kita klik saja yang di sini. Oke. Nah, ketika sudah tampil di menu ini, kita lihat yang sebelah kiri. Nah, di sini ada SNMPTN, ada SBMPTN. Kalau SNMPTN ini memang kemarin linknya atau websitenya masih belum muncul. Beberapa bulan terakhir ini masih belum muncul, sehingga kita terkendala tidak bisa melihat kampus apa, jumlah pendaftarnya berapa, atau program yang ditawarkannya itu apa. Nah, untuk saat ini kita melihatnya juga melalui SBMPTN. Nah, ini ya yang SBMPTN ini, tinggal klik saja. Nah, setelah itu nanti akan muncul nama-nama kampusnya. Kalau SBMPTN ini seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, jadi ada tesnya kayak gitu. Nah, ini kita bisa melihat biar teman-teman yang masih bingung kampus mana saja yang membuka jurusan yang sesuai dengan harapan, kita lihat aja dulu. Oke. Di sini ada program PTN atau daftar perguruan tinggi negeri. Dan di sini ada daftar politeknik negeri. Untuk saat ini kita fokus ke daftar perguruan tinggi negeri. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau politeknik lebih kepada tekniknya. Kalau perguruan tinggi itu berbagai macam jurusan. Ada jurusan umum, ada tekniknya juga, kayak gitu. Oke, langsung saja. Kita misalkan ambil contoh salah satu kampus yang mungkin di daerah Pulau Jawa saja misalkan. Sebentar, kita akan cari. Oke. Misalkan di Universitas sebentar, yang ada di Malang saja ya. Oke. Misalkan kita cari yang ada di Malang.
Nah, misalkan Universitas Negeri Malang. Kita langsung lihat aja di sini ya. Lihat prodi. Oke. Setelah lihat prodi, di sini hampir sama ini dengan akun SNM, cuman ini memang dibuat untuk SBMPTN. Nah, di Universitas Negeri Malang ini yang ditawarkan ada berbagai macam program studi di jenis saintek. Nih, ada berapa? Ada sekitar 22. Nah, ada 22. Oke. Kemudian di Soshum itu ada sekitar 37. Nah, ada 37 program studi yang ditawarkan di jalur SBM. Nah, setelah itu kita lihat dulu ya. Kita kembali lagi ke saintek. Nah, sama persis dengan yang ada di SNMPTN. Misalkan kita pengen melihat, di sini sudah terlihat tuh daya tampung tahun 2020 kemarin yang baru lulus tahun ini. Jadi UM menawarkan di seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBM-nya itu ada misalkan pendidikan matematika. Pendidikan matematika ini daya tampungnya, jadi di jalur SBM itu menawarkan 75 kursi untuk pendidikan matematika. Lalu peminatnya tahun 2019 itu ada 626. Kenapa kok tidak ada peminat 2020? Nah, ini yang belum. Memang ini belum diupdate. Jadi data yang 2020 kemarin itu belum muncul di sini. Nah, kita bisa lihat di sini. Setelah kita tahu apakah ini bisa dipilih oleh jurusan apapun, kita bisa lihat dulu. Kita cek dulu sama kayak yang SNM, kita klik dulu. Nah, di sini kita bisa lihat nanti di sini. Formasi umum. Pendidikan matematika ini jenis saintek. Ini tidak ada portofolio memang, karena ini memang bukan keolahragaan. Jadi kalau kita misalkan milih jurusan ini, ya kita hasil tesnya murni yang di sana. Nah, di sini sudah kelihatan peminatannya. Jumlah peminat pendidikan matematika ini dari tahun ke tahun itu kelihatan di SBM ya. Oke. Kita lihat. Setelah itu kebanyakannya dari SMA IPA kayak gitu. Setelah itu kita bisa lihat lagi bawahnya. Nah, peminat berdasarkan provinsi. Wah, kebanyakan tuh dari Sumatera Utara juga ada. Ini menyebar ini semuanya seluruh Indonesia. Dari Jawa Tengah, Jawa Timur, terus selanjutnya. Nah, sampai di sini. Jadi, kalau yang di SBMPTN itu kelihatan semua. Nah, kelihatan semua ya. Oke. Apakah misalkan pendidikan matematika di UM yang jenisnya saintek itu bisa dipilih oleh jurusan IPS? Kita lihat aja di sini. Syarat SMTA. Jadi yang bisa memilih program studi ini di UM khususnya itu bisa dari SMA jurusan program keahlian, SMA IPA, MA IPA, lulusan paket C IPA. Jadi harus tahu dulu. Berarti untuk memilih pendidikan matematika di UM ini jurusannya harus dari IPA. Oke, keahliannya itu memang dari IPA. Memang tercantum di sini. Di sini juga sebenarnya ada tuh. Dari sini ada dari IPS-nya. Dari IPS-nya juga ada seperti ini. Cuman di sini ada syaratnya. Syarat yang harus di sini tuh memang harus dari IPA. Oleh karena itu kalau misalkan teman-teman yang dari IPS misalkan kepengennya kalau di UM misalkan pendidikan matematika, harus dilihat dulu di sini. Harus dilihat dulu apakah memang jalur SBMPTN ini mengharuskan dari IPA semua ataukah bisa dari IPS. Tapi kalau misalkan lihat dari syarat di sini, maka ini semua cenderungnya IPA. Oke. Kita langsung lihat yang Soshum. Oke, yang Soshum. Yang Soshum di sini ada berbagai macam. Misalkan nih, kita lihat yang
bimbingan konseling. Oke, kita lihat bimbingan yang konseling. Bimbingan konseling ini kita lihat. Nah, ini memang jenisnya sosum ya. Tidak ada portofolio juga. Nah, kalau yang di sini kita lihat nih, syarat SMTA untuk program bimbingan konseling di UM itu lihat bisa dari SMA atau jurusan program kalian ini, bisa MA jurusan bahasa, bisa dari Madrasah Aliyah jurusan agama, atau lulusan paket C jurusan IPA, lulusan paket C IPS, lulusan paket C bahasa, SMA IPA dan seterusnya. Nah, kalau yang ini berarti ini bisa dipilih oleh anak IPA dan juga anak IPS, begitu juga anak bahasa bisa memilih bimbingan konseling di Universitas Negeri Malang. Nah, jadi teman-teman kalau di SBM harus lihat juga di sini apakah kita itu sesuai dengan yang disyaratkan di sini apa enggak. Kayak gitu ya. Jadi silahkan sekarang bagi teman-teman agar minimal teman-teman ini bisa melihat dulu kampus itu membuka jurusan yang saya inginkan apa enggak. Selain itu bisa melihat juga jumlah peminat dan daya tampungnya. Nih yang untuk tadi yang bimbingan konseling 2015 937. Ini jumlah peminatnya. 2016 927. Nah, kemarin yang di 2019 ini 592. Jadi sedikit ada penurunan. Kayak gitu ya. Oke. Ini di sini juga bisa dilihat nih, peminat berdasarkan jurusan. Nah, di sini ada dari paket C ini gimana keterimanya, berapa. Teman-teman bisa dilihat di sini. Inilah salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk pemilihan jurusan. Jangan sampai kita milih jurusan yang daya tampung di jurusan itu sedikit, tetapi jumlah peminatnya itu banyak banget. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Karena memang apa? Kita harus benar-benar memiliki keahlian dan juga nilai yang tinggi di sana. Ditunjang dengan sertifikat juara dan sebagainya kayak gitu. Kalau misalkan kita bersikukuh pengen di jurusan tertentu dengan daya tampung sedikit dan jumlah minat yang banyak. Oke, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Di sini banyak ada teknologi pendidikan, ada pendidikan luar sekolah dan sebagainya. Jadi mulai dari sekarang silahkan untuk menjaga-jaga. Dikhawatirkan kalau misalkan nanti tidak masuk SNM, ini juga bisa dijadikan dasar. Ataupun juga kalau misalkan nanti kita masuk SNM, ini juga bisa dijadikan dasar. Jurusan apakah yang ada di kampus tersebut, program studi apakah yang ditawarkan, selanjutnya berapa jumlah peminat dan daya tampungnya. Oke ya, ini ya yang daya tampung, ini yang jumlah peminat. Plus dilihat juga yang jenis portofolio ini. Kalau portofolio ini memang harus menyertakan ketika kita memilih program studi yang ditawarkan. Misalkan di sini ada pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi. Nah, di sini ada memang portofolionya. Kita harus menyertakan portofolio kita. Portofolio itu bisa berupa karya kita ataupun juga video yang itu memang dibuat oleh kita dan kita lampirkan ketika melamar atau kita memilih jurusan itu. Kita kasihkan berikut portofolionya ketika kita mendaftar. Nah, kayak gitu. Jadi selain kita mempersiapkan nilai rapot, selain kita mempersiapkan hasil tes, selain mempersiapkan sertifikat kejuaraan, kita juga harus mempersiapkan karya kita yang akan kita tawarkan, yang akan kita berikan ke kampus yang kita akan tuju. Seperti itu. Kalau misalkan di jurusan itu mengharuskan ada portofolio yang dibawa atau harus ditunjukkan. Kayak gitu. Terus ada lagi seni rupa. Nih, seni rupa ini memang harus ada karya yang kita setorkan ke sana. Oke ya. Jadi intinya seperti itu. Silahkan teman-teman semuanya, link ini atau website LTMPT ini bisa dijadikan pegangan untuk memilih jurusan ataupun daya tampung yang bisa membuat teman-teman minimal ada gambaran. Oh, misalkan pendidikan matematika di UM itu jumlah pendaftarnya tahun 2019 sekian, daya tampungnya sekian. Jadi kita bisa melihat, memprediksi kira-kira dari data-data yang ditawarkan di sini, kemampuan kita, nilai rapot yang kita miliki saat ini kira-kira masuk apa enggak dengan di sana. Kayak gitu ya. Lebih singkatnya seperti ini, saya contohkan. Bimbingan konseling ini daya tampungnya itu misalkan 53. Jumlah peminatnya 595. Jadi yang 595 orang ini harus berebut kursi 53. Oke, jadi istilahnya gini gampangnya.
dari 595 ini akan di ranking siapa-siapa saja orang-orang yang mendaftar ke bimbingan konseling yang masuk pada ranking 1 sampai 53. Kalau rankingnya masuk 1 sampai 53, otomatis orang itu atau anak itu bisa masuk ke perguruan tinggi sesuai dengan yang dia inginkan. Triknya seperti itu. Makanya kita lihat semua daya tampung dan jumlah peminatnya. Selain kita mempersiapkan nilai rapot, terus pun juga sertifikat dan sebagainya. Baik, untuk saat ini mungkin yang bisa saya jelaskan hanya seperti ini dulu. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, yang dikonsultasikan, bisa ditulis lewat kolom komentar ataupun juga bisa konsultasi langsung ke kantor kami. Semoga yang mendengarkan di pagi hari ini, apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi harapan, kampus yang menjadi keinginan, jurusan yang menjadi keinginan bisa tercapai di tahun 2021 dan bisa lolos, diterima di kampus yang sesuai dengan keinginan saat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.